Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Ibu dan teman-teman yang kami hormati, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang chapter 2 mengenai Leadership Communication Purpose, Strategy, and Structure, juga chapter 3, The Language of Leaders. Adapun sebelum memulai, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Indra. Saya Afdelia Eva. Saya Krisabigail Purba. Saya Dela Liza. Saya Komong Yoga. Saya Nicholas Hario. Saya Nurdini Hadena Kamal. Saya Safa Hizbullah. Baik, tanpa memperpanjang kalam lagi, kami akan langsung saja masuk kepada materi. Kepada teman yang presentasi, dipersilahkan. Next. Untuk pendahuluan, kita akan membahas mengenai leadership communication strategy. Komunikasi kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengomunikasikan visi, membimbing tim, dan mempengaruhi perubahan. Seorang pemimpin perlu mempertimbangkan tujuan, strategi, dan struktur mereka di awal proses komunikasi. Strategi komunikasi kepemimpinan diantaranya, yang pertama, menentukan maksud, tujuan, dan visi apa yang ingin mereka capai. Hal tersebut bertujuan agar kerja anggota lebih terarah dan fokus. Menetapkan tujuan yang jelas membuat kita seperti duduk di kursi pengemudi, memberikan kemampuan untuk menentukan ke arah mana kita akan membawa diri kita. Yang kedua, mengembangkan cara yang efektif untuk mencapai maksud, tujuan, dan visi tersebut. Pengembangan ini akan membantu membangun kapasitas anggota untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dengan memperkuat strategi, struktur, dan proses kerja. Komunikasi kepemimpinan yang efektif bergantung pada pemikiran dan perencanaan pemimpin secara strategis, pemahaman audiens, dan penataan komunikasi pemimpin saat berada di situasi yang berbeda. Next. Yang kedua, kita membahas establishing a clear purpose, yaitu yang pertama, mengklarifikasi tujuan. Terdapat 4 poin. Yang pertama, to inform. Dalam beberapa kasus, misalnya jika berencana memperkenalkan produk baru, maka kita harus menjelaskan mengenai produk tersebut secara detail dan jelas. Yang kedua, to influence or persuade. Kita juga perlu mempengaruhi dan meyakinkan mereka bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang baik. Kita bisa mempengaruhi audiens dengan cara menjelaskan keuntungan apabila audiens mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, to instruct. Dalam kasus lain, misalnya saat kita ingin membuat website atau blog perusahaan, tujuan awal yaitu untuk menginformasikan dan menginstruksikan kepada audiens tentang produk atau penawaran perusahaan. Yang terakhir, to engage. Dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin lebih suka melibatkan audiens dalam percakapan yang dapat berdampak langsung pada perubahan mengenai produk tersebut. Selanjutnya, connecting, thinking, dan communicating. Pemikiran dan komunikasi saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Jika pemikiran kita kacau, hal itu akan berdampak pada komunikasi kita. Kita harus menggunakan pikiran jika ingin menyampaikan tujuan dan juga harus mengingat bahwa pentingnya mengklarifikasi tujuan tersebut sebelum mengomunikasikannya kepada audiens, sehingga audiens tersebut paham akan tujuan dari pesan tersebut, serta menghasilkan komunikasi yang lebih jelas dan lebih efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan membahas mengenai determining communication strategy. Jadi yang pertama yaitu considering the context, yang mana sebelum kita menciptakan suatu bentuk komunikasi itu diperlukan adanya konteks dengan tujuan supaya kita bisa membantu pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu dapat diterima oleh mereka. Seperti contohnya, what does the audience know, atau kayak apa yang audiens itu ketahui atau percaya mengenai konteks yang akan kita bawa. Lalu apa ekspektasi dari audiens dengan medium yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Oke, next. Nah,
Yang kedua adalah using a strategy framework, di mana ini merupakan dalam perencanaan komunikasi dibutuhkan metode yang sistematis dan jelas agar semua masalah yang akan datang dapat diatasi. Maka dari itu dengan adanya framework, kita dapat menggunakannya sebagai media untuk menganalisis audiens yang akan kita ajak untuk komunikasi, seperti contoh di gambar pada di samping ini. Nah, next saya akan menjelaskan mengenai framework. Nah, jadi ada 8 komponen dalam framework. Yang pertama adalah purpose, tujuan, yang dimana kunci dari pertanyaannya itu adalah objektif apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Jadi apa tujuan kita menyampaikan pesan tersebut, sehingga kita memiliki fondasi dan konteks dari tujuan kita. Lalu yang kedua adalah message, pesan. Kayak secara keseluruhan pesan apa yang kita sampaikan kepada audiens sehingga bisa kita tata dengan sistematis sehingga dapat tersampaikan kepada audiens dengan seksama. Lalu yang ketiga adalah medium atau forum. Jadi media yang akan digunakan apakah media yang paling efektif yang akan kita gunakan agar pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu bisa diterima dengan baik. Lalu yang keempat adalah audiens itu sendiri, di mana kita harus mengetahui behavior atau sikap, perilaku, dan juga kayak background dari audiens kita sehingga kita bisa menyimpulkan dan membuat bentuk komunikasi kita sendiri agar bisa tersampaikan oleh audiens kita. Lalu yang kelima adalah komunikator. Di sini kita harus mempertanyakan jenis komunikator seperti apa yang cocok agar pesan yang kita sampaikan kepada audiens itu bisa disampaikan dengan baik. Lalu yang keenam adalah timing, di mana kita harus mempertanyakan timing yang tepat untuk bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Lalu yang terakhir adalah feedback, yang dimana kita harus mempertanyakan apakah pesan yang kita sampaikan ini memiliki pengaruh yang baik, lalu apakah pesan yang kita sampaikan kepada audiens ini memberikan impact kepada audiens, itu kita harus perhatikan. Itulah 8 komponen pada framework. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analyzing audience. Oke, langsung aja next. Jadi dalam menganalisa audiens itu merupakan suatu hal yang krusial dalam strategi komunikasi, dikarenakan karakteristik audiens itu menentukan cara atau gaya kita komunikasi dengan mereka. Maka dalam menjalin komunikasi dengan audiens itu kita harus menganalisa perilaku mereka tersebut agar pesan yang kita sampaikan ke mereka itu dapat tercapai. Maka dari itu keahlian dan pengalaman audiens juga menjadi satu komponen yang penting yang perlu diperhatikan. Seperti contohnya pada di gambar samping ini merupakan suatu analisa atau survei yang dilakukan oleh suatu perusahaan di New York, di mana di sini mereka membagikan jadi ada 5 komponen, kayak 5 macam audiens yang perlu diperhatikan, di mana mereka memiliki jenis medium, tujuan, dan juga cara komunikasi yang berbeda-beda. Seperti contohnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu layperson atau non-expert. Yang dimaksud layperson atau non-expert adalah orang yang biasa aja, kayak tidak memiliki keahlian di bidang tertentu. Itu di mana medium atau media yang cocok untuk menyalurkan pesan kepada mereka adalah menggunakan seperti majalah, sebuah artikel, atau suatu pamflet, atau juga blog Twitter. Di mana tujuannya itu bisa berupa untuk menghibur atau mungkin memberikan informasi dan juga berkomunikasi. Nah, dan juga dengan cara yang cocok untuk menjalin hubungan dengan mereka adalah dengan membuat suatu informasi yang kita bawakan itu menarik dan juga praktis. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu ilmu, dan memberikan juga suatu latar belakang dan menggunakan istilah-istilah yang berdefinisi, sehingga orang yang tidak memiliki keahlian ini bisa menerima informasi dari kita ini dengan baik. Itu salah satu contohnya. Dan juga mengapa ini sangat penting untuk menganalisis audiens by expertise dengan keahlian mereka, dikarenakan sebagai contohnya saya akan mengambil contoh seperti contoh pada suatu industri energi, yang industri di mana mereka bergerak di energi, terdapat berbagai macam pegawai seperti ada geologis, teknik pertambangan, atau juga mungkin geofisikawan. Nah, masing-masing dari mereka ini berasal dari bidang yang berbeda sehingga memiliki pemahaman fundamental yang berbeda mengenai sains. Tetapi walaupun dengan adanya perbedaan seperti itu, mereka memiliki kesamaan dalam bahasa umum dan kesamaan dalam beberapa pengetahuan, sehingga
hal itu bisa diatasi dengan penggunaan bahasa yang umum dan juga jenis media seperti itu. Lalu next akan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih Yoga. Kemudian saya akan menjelaskan cara analisis audiens yang kedua, yaitu by decision making style atau cara audiens tersebut memutuskan sesuatu. Nah, agar lawan bicara kita memiliki kesepahaman dengan kita harus menentukan metode komunikasi yang selaras atau cocok dengan cara lawan bicara kita mengambil keputusan. Ada 5 style atau karakter yang menentukan pengambilan keputusan. Di antaranya ada karismatik, tipe orang pemikir, tipe orang skeptis, tipe orang pengikut, tipe orang pengatur. Nah, sekarang nih saya akan memberitahu cara untuk mengatasi berbagai karakter tersebut. Dimulai dari tipe orang karismatik. Cara berbicara dengannya, kita harus mulai dari dasar. Kemudian kita harus fokus kepada hasil, memiliki argumen yang to the point, dan jika memungkinkan, kita bisa memberikan visualisasi. Nah, kemudian cara berbicara dengan tipe orang pemikir. Caranya ialah dengan memiliki banyak data yang mendukung. Kemudian kita harus bisa memberi dia banyak sudut pandang, dan lain-lainnya mampu menjelaskan metode dengan jelas. Kemudian cara berbicara dengan tipe orang yang skeptis ialah kita harus memiliki kredibilitas. Kemudian kita harus membuat argumen yang konkret dan beri contoh yang spesifik. Nah, kemudian cara menghadapi tipe orang pengikut itu dengan menjelaskan metode, referensi, dan testimoni yang sudah terbukti. Kita harus membuat dia yakin bahwa ide ini aman dan resikonya tidak besar. Nah, kita juga bisa menggunakan studi kasus atau memberi pilihan dan jelaskan secara detail. Lalu cara menghadapi tipe orang pengatur ialah dengan menyusun argumen secara runtut, berikan detail dari ahli, dan jelaskan dengan perlahan, tidak secara sekaligus, atau kita bisa berikan fakta yang mendukung. Oke, mungkin bisa next. Kemudian cara analisis yang ketiga ialah dengan by medium atau menggunakan media komunikasi. Nah, kita harus menggunakan media komunikasi yang tepat, tergantung dengan ekspektasi audiens. Sebagai contoh, kita menggunakan email untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Aku juga bisa memberikan contoh apabila suatu organisasi memutuskan untuk menggunakan sosial media seperti Twitter, maka kita harus bisa untuk membalas pesan pelanggan melalui Twitter juga. Dan analisis audiens yang terakhir, yaitu yang keempat, ialah dengan by organizational context atau konteks organisasional. Nah, konteks organisasional itu harus jelas tujuan komunikasinya, ekspektasi kita terhadap audiens, dan hasil atau output dari komunikasi yang terjalin. Dalam hal ini, kita harus bisa memposisikan diri, kita mampu mengetahui pembicaraan yang bersifat profesional dan pembicaraan yang bersifat personal. Jika kita membicarakan sebuah pekerjaan, kita harus bisa berbicara dalam lingkup organisasi. Nah, kita juga harus berkata sopan dan tidak mengeluarkan hal-hal yang dirasa tidak penting sebagai contoh sebuah candaan yang mampu menyinggung perasaan orang lain. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu mengenai organizing communication effectively. Nah, setelah mengklarifikasi tujuan, melakukan analisis audiens, dan membuat strategi, selanjutnya adalah memilih struktur komunikasi terbaik untuk mengatur komunikasi kita seperti yang akan dilihat atau didengar oleh audiens. Bagaimana Anda membuka komunikasi akan tergantung pada hasil analisis mengenai audiens. Aturan umum untuk komunikasi profesional adalah tujuan Anda untuk menulis atau berbicara yang biasanya didahulukan. Informasi latar belakang disertakan hanya jika Anda membutuhkannya untuk membangun konteks dalam komunikasi Anda atau hubungan Anda dengan masa yang ditujukan. Dalam berkomunikasi, kita harus memilih serta mengatur spesifikasi informasi yang akan disampaikan. Misal, ketika kita mau persuasi orang yang kurang ramah, kita dapat memulai dengan pendekatan seperti obrolan mengenai topik yang disukai audiens. Kemudian pesan utamanya dapat disampaikan di bagian akhir.
Next slide. Selanjutnya, yaitu pertama mengenai selecting organizational device. Anda dapat menggunakan satu atau beberapa metode berikut untuk mengatur bagian satu dan atau seluruh dokumen atau presentasi, yaitu melalui deduction, yaitu umum ke khusus, kesimpulan atau rekomendasi, kemudian fakta pendukung, kemudian argumentasi dari prinsip umum ke situasi tertentu. Selanjutnya induction, khusus ke umum. Informasi pendukung, kemudian fakta yang membangun kesimpulan atau rekomendasinya. Selanjutnya yaitu kronologikal, berupa pertama, kedua, dan seterusnya. Digunakan untuk menggambarkan suatu proses atau prosedur, atau menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam urutan terjadinya sebagai suatu cerita. Selanjutnya, cause and effect, berupa karena X dan Y atau Z terjadi. Selanjutnya, comparison dan contrast, berupa persamaan, kemudian perbedaan. Selanjutnya, problem and solution, berupa penjelasan situasi atau masalah, diikuti dengan cara-cara untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, spatial, hubungan langkah, potongan, atau satu item dengan yang lain. Selanjutnya, menggunakan using the pyramid principle, atau menggunakan prinsip piramida, yang menekankan pendekatan atas bawah dalam mengatur dan menyajikan pesan. Ini terdiri dari satu menyeluruh pernyataan ringkas dengan tingkat dukungan yang dihubungkan dalam dialog, menjawab mengapa, apa, atau bagaimana pada bagian bawahnya. Anda dapat memulai dengan kesimpulan atau rekomendasi di bagian atas, dan kemudian bekerja melalui tingkat dukungan, menguji setiap tingkat untuk memastikan isi dari tingkatan tersebut menjawab mengapa, apa, atau bagaimana untuk tingkat di atasnya. Nah, prinsip piramida diatur oleh aturan berikut. Pertama, piramida harus mutually eksklusif, collectively exhaustive. Artinya, topik di setiap tingkat tidak boleh tumpang tindih satu sama lain. Dan bukti mendukung masing-masing topik harus seimbang. Yang kedua, setiap level harus merangkum ide-ide yang dikelompokkan di bawahnya. Yang ketiga, gagasan dalam setiap pengelompokan harus selalu sama dengan ide. Yang keempat, gagasan dalam setiap pengelompokan harus selalu tersusun secara logis. Next slide. Nah, contohnya dikatakan bahwa bank di Cina harus launching bank card karena iklim politika mendukung dan tidak ada kompetitor besar. Di sini, tiap topik berdiri sendiri sebagai alasan yang kuat dan logis dalam mendukung topik utama, serta seimbang antara realita, yaitu kompetitor Cina di pasar dunia memang terbilang hanya beberapa, serta idealis mengenai situasi politik di Cina. Next slide. Nah, selanjutnya mengenai creating a storyboard. Sebuah storyboard bermanfaat untuk melihat alur logis dan mendorong setiap anggota tim dalam penggambaran grafik individu yang diperlukan untuk mendukung setiap ide. Juga membantu dalam membagi tugas untuk diselesaikan oleh anggota tim. Bagian ini menjelaskan bagaimana langkah demi langkah untuk launching bank card baru di Cina. Ini ada pada contoh, yaitu pada bagian ini juga dijelaskan secara rinci tugas untuk tiap departemen. Misal, pada contoh ada marketing plan, yang selanjutnya diikuti rencana pengimplikasiannya sebagai tugas untuk Departemen Pemasaran. Nah, next slide kita akan membahas mengenai chapter 3. Kemudian chapter 3 terkait dengan the language of leaders. Next slide. Seorang pemimpin memimpin dan menginspirasi orang lain untuk bertindak melalui bahasa yang mereka gunakan, kalimat yang mereka ucapkan, ataupun tulisan yang mereka buat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif untuk mempengaruhi, menginspirasi, maupun membawa perubahan bagi audiensnya. Adapun ciri penggunaan bahasa yang efektif, yang pertama, penggunaan kalimat aktif, yang kedua, bahasa yang bersifat langsung dan persuasif, kemudian berbicara dengan jelas dan percaya diri, dan yang terakhir, menghindari penggunaan kalimat yang menunjukkan ada keraguan atau ketidakpastian. Next slide. Adapun pentingnya bahasa bagi pemimpin, yang pertama, memimpin dan menginspirasi orang lain untuk bertindak melalui bahasa yang mereka gunakan. Yang kedua, mempengaruhi audiens secara positif untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens. Next slide. Finding examples of leadership communication. Seperti yang sudah tertera di slide, pada contoh pertama, kesimpulan dalam autobiografi Nelson Mandela.
I have walked that long road to freedom. I have tried not to falter. I have made missteps along the way. But I have discovered the secret that after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb. Pada paragraf yang disampaikan dalam autobiografi Nelson Mandela tersebut menunjukkan bahwa adanya kalimat yang tulus, optimisme, dan harapan dengan nada yang tulus juga. Kemudian pada contoh yang kedua, yaitu pidato yang mulia Dalai Lama ke-14 dalam penerimaan dalam penerimaan Nobel Perdamaian di Oslo tahun 1989. No matter what part of the world we come from, we are all basically the same human beings. We all seek happiness and try to avoid suffering. We have the same basic human needs and concerns. Pada kalimat tersebut juga tampak pada nada yang tulus. Next slide. Achieving a positive ethos through tone and style. Ketika berbicara ataupun menulis, kita perlu memberikan kesan percaya diri dalam ucapan dan tulisan yang kita sampaikan, tidak hanya dalam pengetahuan terkait objek saja, tetapi juga terkait kemampuan kita dalam menyampaikan konten dengan kalimat yang tepat dan cara yang tepat. Kemudian kalimat yang kita gunakan akan menciptakan gaya berbicara yang diterima audiens sebagai nada kita, dan mereka akan membuat asumsi terkait ethos dan juga tujuan kita. Nada atau sikap terkait subjek yang ditangkap oleh audiens akan mempengaruhi kesuksesan pencapaian pesan dan kepercayaan dari audiens tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang pemimpin memberikan email pemecatan kerja kepada pegawainya, dapat disampaikan bahwa disampaikan alasan pemecatan, penyesalan dari perusahaan untuk memecat dari pegawai tersebut, dan memberikan apresiasi terhadap kinerjanya selama ini. Kemudian, next slide. Nah, semua orang memiliki gaya berbicara atau tulisan mereka masing-masing. Ada yang terlalu formal, kaku, santai, dan lain sebagainya. Namun, kita harus mampu memproyeksikan gaya bicara kita sesuai dengan kepada siapa kita berbicara. Adapun cara menentukan nada atau gaya bahasa yang kita gunakan, yang pertama membaca tulisan yang telah kita buat dengan suara yang jelas. Kemudian berlatih presentasi, kemudian merekam presentasi lalu didengarkan kembali, dan yang terakhir meminta bantuan orang lain untuk membaca apa yang telah kita tulis. Nah, ketika kita meminta bantuan orang lain untuk membaca apa yang telah kita tulis, kita dapat lebih memahami dan menganalisis bagaimana seharusnya nada atau gaya bahasa yang kita gunakan. Kemudian, tujuan mengetahui penggunaan nada dalam pilihan kata. Yang pertama, untuk membantu kita mengetahui bagaimana audiens merespons pesan yang kita sampaikan. Kemudian, mengontrol penggunaan nada dan mengembangkan gaya kepemimpinan serta etos yang positif. Perubahan terkadang memang membuat kita seolah menjauh dari gaya bahasa kita yang sebenarnya. Tetapi dengan cara kita mengontrol penggunaan nada ataupun perbaikan-perbaikan evaluasi ke depannya, kita akan mampu belajar teknik berbicara dan menulis yang lebih baik lagi. Next slide. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa pengaruh. Jika kita mengikuti pedoman untuk menciptakan etos positif, kita akan melihat pengaruh bahasa kita terhadap audiens kita. Seperti yang sudah dibahas dalam bab 2 sebelumnya, dalam pengaturan profesional, berkomunikasi itu memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menginformasikan, yang kedua adalah untuk mempengaruhi atau membujuk, yang ketiga adalah untuk menginstruksikan, dan yang keempat adalah untuk terlibat. Bagian ini akan memberikan beberapa panduan untuk meningkatkan etos positif. Terlebih lagi dengan membuat gaya bahasa yang ringkas, langsung, dan juga mudah diingat. Pedoman ini bukan aturan tentang gaya, karena aturan menyarankan benar atau salah. Sementara pedoman hanya menunjukkan apa yang biasanya disukai ketika berkomunikasi sebagai seorang pemimpin. Yang pertama ada berkomunikasi secara ringkas, tetapi tidak terlalu ringkas. Menjadi ringkas dalam menulis dan juga berbicara menjadi lebih penting untuk berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan profesional. Jika kita tidak menyampaikan pesan dalam beberapa kata, kita akan beresiko kehilangan audiens, terutama di saluran komunikasi instan yang kita gunakan sehari-hari. Selain itu, kita dapat mengambil resiko mengacaukan pesan yang disampaikan karena tulisan yang ringkas biasanya lebih jernih dan juga jelas. Tulisan yang jelas cenderung langsung, to the point, dan bebas dari jargon dan juga bertele-tele.
Namun dengan kehadiran sosial media, bahasa yang terlalu ringkas ini akan menciptakan masalah baru. Karena banyak dari singkatan yang memiliki arti yang berbeda kepada orang yang berbeda pula. Yang selanjutnya adalah berkomunikasi secara langsung. Yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif daripada pasif. Karena dengan menggunakan kalimat aktif ini, berarti kita menempatkan pelaku sebagai subjek utama di dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah menghindari kata ganti relatif yang berlebihan. Contoh salahnya seperti ini. Bapak Andrew adalah seseorang yang tidak pernah meninggalkan rapat. Contoh yang benar adalah Bapak Andrew tidak pernah meninggalkan rapat. Hal tersebut lebih singkat dan juga efektif serta efisien. Yang ketiga adalah menghindari pengulangan kata dan ide yang tidak perlu dan juga tidak penting. Penggunaan kata yang tidak perlu ini membuat tulisan menjadi bertele-tele dan juga sulit dimengerti oleh audiens. Yang keempat adalah hati-hati menggunakan istilah khusus. Misalnya, istilah khusus yang berada di bidang kedokteran dan juga di bidang akuntansi. Istilah khusus tersebut sebaiknya dihindari ketika berbicara dengan orang awam karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima adalah menggunakan kata atau kalimat yang sederhana, yaitu kalimat yang singkat, padat, dan juga jelas. Yang keenam adalah menggunakan kata kerja aktif dan menghindari kata benda. Hal tersebut agar audiens lebih tertarik. Contohnya seperti sebuah tim akan melakukan investigasi. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar adalah sebuah tim akan menginvestigasi. Kalimat kedua lebih terkesan lebih aktif daripada kalimat yang pertama. Yang ketujuh adalah menghindari kata ambigu. Karena kata ambigu tidak langsung kepada intinya. Contohnya seperti kata hampir, karena kata tersebut tidak jelas. Hampir itu berada di antara kurang dan juga sangat. Agar komunikasi lebih jujur dan juga jelas, maka menghindari kata-kata ambigu tersebut. Yang selanjutnya adalah membuat komunikasi lebih berkesan dan juga persuasif. Yang pertama adalah menceritakan sebuah cerita, seperti sejarah atau pengalaman pribadi dari pembicara. Sehingga audiens bisa merasakan dan juga terlibat langsung dengan apa yang sedang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua adalah menggunakan pengulangan kata kunci, frasa, atau klausa. Hal tersebut agar audiens selalu mengingat hal apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Yang ketiga adalah gunakan struktur kalimat yang setara. Dalam pidato-pidato besar, penggunaan struktur kalimat paralel adalah hal yang umum. Hal tersebut memberikan ritme pada kata-kata kita dan membantu pendengar untuk mengingat apa yang telah kita sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya adalah writing for social media additional consideration. Seperti yang kita ketahui, sosial media sekarang mudah sekali dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin bisa menyampaikan pesan-pesan kita ke sosial media agar pesan kita bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Untuk itu, pertama itu kita harus jujur dan rendah hati, di mana jujur ini semua perkataan dan tulisan yang kita sampaikan di sosial media kita adalah kebenaran, bukanlah kebohongan. Terus ada rendah hati, di mana yang kita sampaikan itu tidak menyombongkan diri kita sendiri maupun merendahkan orang lain, agar yang kita sampaikan itu lebih diterima oleh masyarakat. Terus yang kedua adalah perkataan yang bermakna, di mana kalimat yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan di sosial media itu bukanlah kalimat yang bertele-tele, tetapi singkat, padat, dan jelas agar maksud dan tujuan dari pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Terus yang terakhir adalah jangan terlalu ringkas. Di sosial media seringkali di kolom komentar ada respon komentar dari penonton atau audiens. Nah, di sini kita jangan terlalu ringkas dalam menjawabnya. Jika mereka bertanya apa bla bla bla, jangan hanya menjawab benar iya atau tidak, tetapi juga bisa ditambah dengan alasan-alasan yang mendukung jawaban kita tersebut.
Terus following the language rules that matter. Jadi di sini ada ejaan bahasa yang ada peraturan ejaan bahasa yang harus kita ikuti. Pertama itu akurat, clear, grammatically correct. Di mana akurat ini pesan yang kita sampaikan itu benar dan tepat sasaran kepada audiens yang kita ingin sampaikan, dan audiens tersebut mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Terus di clear ini maksudnya jelas pesan yang kita sampaikan tidak ambigu dan tidak bermakna ganda. Jadi yang pesan yang kita sampaikan itu dapat dimengerti secara langsung oleh audiens. Terus yang terakhir grammatically correct, di mana ejaan atau tulisan yang kita gunakan itu adalah benar. Misalnya jika di Indonesia sendiri kita harus menggunakan PUEB, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang bisa menjadi sandaran bagi kita dalam penulisan maupun perkataan yang ingin kita sampaikan di sosial media maupun secara langsung. Terus contohnya pentingnya PUEB ini, contohnya di sini Laura dan aku makan malam bersama dengan keluargaku, ayah dan ibu. Di mana tanda koma ini sangat penting. Keluargaku, ayah dan ibu. Jika begini berarti keluargaku itu maksudnya adalah ayah dan ibu saja. Sedangkan jika kita tambah koma setelah ayah, jadi keluargaku, koma, ayah, koma, dan ibu, maka keluargaku ini tidak termasuk ayah dan ibu. Mungkin keluargaku ini ada paman, ada tante, ada keponakan, dan lain-lain. Nah, karena itu sangat penting PUEB di Indonesia diperlukan. Terus yang terakhir, error yang paling sering terjadi di sosial media menurut penelitian di dalam buku. Jadi di sini yang pertama adalah konstruksi kalimat. Di mana konstruksi kalimat itu kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang runtut, misalnya dari umum ke khusus. Terus yang tadi ada secara paralel. Nah, terus yang kedua error yang paling sering dilakukan adalah tanda baca. Seperti contoh sebelumnya, jika tanda bacanya berbeda, maka maknanya juga akan berbeda. Terus yang ketiga adalah kata ganti, di mana kata ganti ini sering disalahgunakan, di mana subjek menjadi objek maupun objek menjadi subjek. Terus yang terakhir, error yang paling sering dilakukan adalah typo. Typo di sini maksudnya adalah tulisan atau perkataan yang kita buat di sosial media itu adalah salah, sehingga makna dari perkataan yang kita sampaikan itu bisa bermakna lain. Oleh karena itu, typo ini menjadi salah satu error yang paling sering dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik editing dan proofreading. Nah, sebenarnya apa sih itu editing? Nah, editing ini adalah kegiatan meninjau presentasi, dokumen, dan semua komunikasi tertulis lainnya untuk melihat apakah sudah jelas, ringkas, dan benar. Atau seringkali editing berarti membaca dengan seksama untuk melihat apakah ada kata lain yang lebih baik atau apakah kita telah salah menuliskan konstruksi dari kata-kata yang kita buat. Nah, setelah kita meninjau suatu dokumen, apakah sudah jelas, ringkas, dan benar, kemudian kita perlu melakukan yang namanya proofreading. Nah, proofreading ini adalah kegiatan membaca komunikasi dengan cermat untuk mengidentifikasi kesalahan dalam penggunaan kata, tata bahasa, ejaan, atau pemformatan. Nah, kalau editing tadi sebagai proses meninjau, proofreading ini merupakan proses mengidentifikasi kesalahan apa yang telah kita buat di dalam tulisan kita. Nah, harus diingat juga bahwa kita melakukan editing dan proofreading ini hanya setelah kita menyelesaikan konten dan sudah merasa yakin bahwa kita telah memasukkan semua informasi yang telah kita rencanakan untuk dimasukkan ke dalam konten tersebut. Sangat penting untuk menghindari proses pengeditan dan pemeriksaan ini ketika berada di tahap menuangkan atau menghasilkan ide. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan proses pengeditan dan pemeriksaan ini ketika berada di tahap menuangkan ide, itu justru malah bisa menghambat pemikiran dan kreativitas kita, sehingga dampaknya terhadap kualitas dari tulisan kita sendiri yang menjadi kurang optimal. Bisa di next slide. Nah, berikut ini ada panduan buat teman-teman ketika melakukan proses mengedit dan mengoreksi, atau editing and proofreading.
Yang pertama, jangan mengoreksi ketika Anda sedang menulis. Koreksilah setelah Anda berpikir bahwa Anda sudah selesai. Kemudian yang kedua, lanjutannya dari poin pertama, yaitu luangkan waktu antara menulis dan mengoreksi. Kemudian yang ketiga, perhatikan secara khusus kesalahan apa yang cenderung Anda buat atau abaikan. Ingat kembali kesalahan-kesalahan penulisan yang sebelumnya pernah dilakukan. Dengan mengingat kembali, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari, tetapi sebenarnya sering kita lakukan atau abaikan. Kemudian yang keempat, perhatikan kesalahan umum, seperti huruf yang ditransposisikan, atau biasa disebut dengan transpose letters, yaitu bagaimana sebuah kata itu diambil ketika dua huruf di dalam kata itu ditukarkan. Kemudian ketidakcocokan antara kata ganti, antecedent. Nah, maksudnya di sini adalah kata ganti tidak cocok dengan kata benda yang dirujuknya, atau antecedent. Antecedent sendiri adalah unsur terdahulu yang ditunjuk oleh suatu ungkapan dalam klausa atau kalimat. Biasa kita jumpai kata-kata sepertinya, kelakuannya, anaknya, dan sebagainya. Kemudian ada dangling modifiers, yaitu jenis konstruksi tata bahasa yang ambigu, di mana pengubah tata bahasa ini dapat disalahartikan. Contohnya adalah, gadis itu berkata pada hari Rabu, dia akan menelepon kita. Nah, kalimat ini mengandung makna yang ambigu, yaitu apakah gadis itu mengatakan ini pada hari Rabu, atau apakah dia mengatakan dia akan menelepon pada hari Rabu. Nah, akan lebih baik jika hal tersebut dikoreksi dengan kalimat gadis itu berkata dia akan menelepon kita pada hari Rabu. Nah, kalimat ini hanya mengandung satu makna dan tidak ambigu. Kemudian, kita juga harus menghindari apostrof yang salah penggunaannya. Tak lupa, periksa juga kurangnya konsistensi dalam presentasi. Karena kurangnya konsistensi ini bisa membuat audiens kurang yakin terhadap materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima, kenali keterbatasan suatu pemeriksa ejaan. Ya, kita jangan berharap pemeriksa ejaan atau spell checker ini menemukan semua kesalahan, karena pada dasarnya teknologi ini tidak ada yang sempurna. Sehingga utamakan pemeriksa tata bahasa ini oleh penulisnya sendiri yang mengetahui aturan gaya dan tata bahasa dengan cukup baik untuk menentukan apa yang harus diubah atau diabaikan. Kemudian yang keenam, buktikan menggunakan hard copy daripada memeriksa di layar. Maaf, ini slide-nya bisa di next. Oke. Yang tadi balik lagi ya ke-6 ya, buktikan menggunakan hard copy daripada memeriksa di layar. Banyak orang itu cenderung melewatkan kesalahan di layar. Ketika menulis komentar, teks, atau tweet, itu juga gunakanlah editor teks untuk menulis terlebih dahulu, kemudian tinjau ulang sebelum menyalin dan mengirim. Kemudian terakhir, koreksi dokumen dan setiap slide secara mundur untuk mendeteksi kesalahan ketik dan ejaan. Ketika kita mengoreksi pekerjaan kita sendiri, kita cenderung melihat apakah yang kita pikirkan ini telah kita tulis semua daripada apa yang sebenarnya tertulis di halaman. Nah, dengan membaca mundur ini, mata kita dipaksa untuk fokus pada setiap kata yang kita tulis. Dari semua ini, poin pentingnya sebenarnya adalah kita harus meluangkan waktu untuk membaca kembali tulisan kita. Kita mungkin bisa meminta orang lain memeriksa pekerjaan kita untuk memberikan mata segar yang terkadang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Audience itu akan menghubungkan kita dengan apa yang mereka lihat secara tertulis, sehingga kita perlu menjaga hasil tulisan kita supaya memiliki makna yang tepat dan konstruksi yang benar. Nah, sebenarnya mengapa sih kita menganggap hal ini penting? Karena kesalahan penggunaan bahasa ini dapat membahayakan diri kita sendiri dan bahkan perusahaan kita ke depannya. Boleh di next slide? Oke, di sini ada sebagai ringkasan dan pengingat kembali untuk teman-teman menulis, presentasi, atau komunikasi lainnya. Yang pertama, aspek gaya dan nada, yaitu nada yang sesuai, tidak terlalu informal atau formal, tidak berpotensi menyinggung audiens tertentu, tidak menggunakan jargon atau singkatan yang tidak tepat, ringkas, tidak ada penggunaan yang berlebihan, atau penyalahgunaan pengubah atau kualifikasi lainnya, seperti saya pikir, saya percaya, saya merasa, dan lain-lain. Kemudian tidak ada masalah diksi, tidak ada konstruksi kalimat atau frasa yang tidak jelas atau canggung, kemudian komprehensif, jelas, singkat, dan percaya diri. Kemudian yang kedua, aspek koreksi dan penggunaan tulisan. Sebaiknya tidak ada kesalahan penggunaan atau tata bahasa, tidak ada kesalahan tanda baca, tidak ada kesalahan ejaan, dan tidak ada kesalahan ketik atau kesalahan proofreading lainnya. Boleh di next?
Oke, baik. Kesimpulan dari semua chapter yang kita bahas pada kali ini, yaitu bahwa semua bab yang sudah dijelaskan ini itu dalam rangka memberi arahan untuk membangun etos yang positif melalui penggunaan bahasa kepemimpinan. Kita perlu mengenali kekuatan bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, kita perlu mengolah makna atas kata-kata yang kita pilih sendiri. Karena semakin banyak kendali kita miliki atas penggunaan bahasa, semakin besar pula pengaruh dan kemampuan kita untuk memimpin. Baik, terima kasih Haryo. Ini adalah referensi. Baik, mungkin itu semua presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa dimaknai dengan baik dan bermanfaat tentunya. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datangnya dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.